Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ninis Dwi Febria Putri dengan NIM 200302095. Yang kedua Lina Pratama dengan NIM 200302100. Yang terakhir Eka Novitasari dengan NIM 200302102. Di sini kami akan membahas tentang penilaian saham. Penilaian saham adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan atau di masa yang akan datang. Atau secara umum harga pasar potensial. Semua itu untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham yang dinilai terlalu rendah sehubungan dengan nilai teoritisnya yang akan dibeli. Sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi akan dijual dengan harapan bahwa saham yang nilainya terlalu rendah secara keseluruhan akan naik nilainya. Sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi umumnya akan mengalami penurunan nilainya. Jenis saham ada dua, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preference. Saham biasa adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham biasa memilih dewan direksi dan memilih kebijakan perusahaan. Bentuk kepemilikan ekuitas ini biasanya menghasilkan tingkat pengembalian jangka panjang yang lebih tinggi. Sedangkan saham preference adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa. Yang pertama adalah hak kontrol. Hak untuk memilih dewan direksi, sehingga dapat mengontrol kebijakan direksi. Yang kedua adalah hak penerima pembagian keuntungan, yaitu karena sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian keuntungan perusahaan. Yang ketiga adalah hak preemptif, yaitu hak untuk mendapatkan prosentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan saham baru. Karakteristik saham preferen. Yang pertama adalah hak preferen terhadap dividen, yaitu hak menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Saham preferen kadangkala memberikan hak kumulatif, yaitu memberikan hak pada pemegang untuk penerima dividen tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Yang kedua adalah hak preferen pada waktu likuidasi, yaitu hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa saat terjadi likuidasi. Nilai saham. Nilai saham ada 3, yaitu nilai book atau book value, yaitu nilai saham yang didasarkan pembukuan perusahaan emiten. Yang kedua adalah nilai pasar, yaitu harga dari saham di pasar pada saat tertentu yang ditentukan pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Yang terakhir adalah nilai intrinsik, yaitu nilai yang sesungguhnya dari saham yang berbeda. Nilai book atau book value atau ekuitas. Nilai intrinsik memperhitungkan aset yang terlihat atau ekuitas saham, dan yang tidak terlihat prospek nama besar perusahaan dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Technical analysis. Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. Analisis ini didasarkan pada argumen yang pertama, harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Yang kedua, informasi yang relevan ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu. Yang ketiga, perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Analisis fundamental. Yang pertama, Present Value Approach, Capitalization of Income Method. Pendekatan ini didasarkan pada argumen bahwa nilai dari suatu perusahaan tergantung dari prospek perusahaan tersebut.
di mana di masa yang akan datang, dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan. Maka nilai perusahaan dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai arus kas di masa depan menjadi nilai sekarang. Yang kedua, Price Earning Ratio Approach, disingkat dengan PER, merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Analisa PER ini, suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara membandingkan PER dalam industri sejenis.